Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Tuti Hidayati SPDSD. Saya mengajar di SDN 2 Sedonglor. Saya akan menyampaikan video hasil diseminasi tugas 1 saya, yaitu mengenai pengenalan materi konsep dasar pembelajaran digital melalui praktik coaching. Mari kita simak bersama. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan ilmu-ilmu baru mengenai konsep dasar pembelajaran digital, sehingga nantinya kami dapat saling sharing tentang pengalaman kami terkait dalam pengaplikasian pembelajaran digital yang mencakup proses coaching di dalamnya. Setelah melakukan diseminasi ini, diharapkan kami dapat bertukar informasi dan pengalaman terkait pengalaman kami dalam melaksanakan pembelajaran digital. Materi yang akan didiseminasikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai konsep pembelajaran digital. Pengertian pembelajaran digital sebagaimana kita ketahui bersama adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini menggunakan teknologi seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Baiklah Bapak Ibu hebat, berikut adalah proses diseminasi yang saya lakukan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam Allah dan tetap semangat ya. Baik, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya seperti di belakang ini ya, sudah ada nama saya Tuti Hidayati, saya mengajar di SDN 2 Sedonglor. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya, menyampaikan sebuah materi, yaitu seperti yang tertera di belakang saya adalah konsep pembelajaran digital. Mungkin dalam nama Ibu tidak ada yang baru kenal ya, apa sih konsep pembelajaran digital itu. Nanti ini akan kita bahas sedikit. Nah, mengapa saya memilih materi ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita tengah menghadapi bencana arus teknologi dan informasi pada saat ini. Pertama, kita selalu berhadapan dengan gawai yang gadget, laptop, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu membekali diri juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak didik kita. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan kita dapat meningkatkan kompetensi kita ya, khususnya bagi kita guru di Kabupaten Cirebon, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman, yaitu dengan menggunakan pembelajaran digital. Tentunya ini dengan mempelajari materi ini kita akan bisa melaksanakannya untuk anak-anak didik kita ya. Oke, materi atau topik pembelajaran digital pada pagi hari ini yaitu tentang yang pertama adalah apa itu pembelajaran digital, kemudian konsep pembelajaran digital, yang kedua aplikasi kelas online, yang ketiga aplikasi penyimpanan digital, kemudian ada aplikasi presensi online, dan perbedaan kelas digital dengan kelas online. Jadi kita akan bahas satu persatu dan kita sharing aja ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai mengenal lebih jauh apa sih pembelajaran digital itu, di sini ada pengertian konsep pembelajaran digital. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar ya konsep pembelajaran digital, karena kita itu sudah memasuki era digital, jadi akhirnya imbas kepada pembelajaran kita
Teknologi digital itu mencakup teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi mereka bisa belajar sendiri, ya, mengakses pembelajaran sendiri, dan sifatnya fleksibel, teman-teman, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Baik Bapak Ibu hebat, demikianlah proses diseminasi yang telah saya lakukan. Kemudian setelah melaksanakan proses diseminasi tersebut kepada teman-teman sejawat saya menemukan bahwa sebagian besar dari mereka telah memahami dan menguasai beberapa aplikasi dari pembelajaran digital. Oleh karena itu, untuk lebih memaksimalkan pemahaman dan pengalaman mereka terkait pembelajaran digital, saya merencanakan sebuah proses coaching terhadap rekan sejawat saya. Hal ini saya lakukan agar kami dapat menemukan solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum Bu Gita. Salam Bu Tuti. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Sehat. Kelihatannya masih tetap semangat dan berseri-seri. Alhamdulillah. Oh iya, gimana keadaannya di sekolah Bu Gita? Alhamdulillah sekarang di sekolah ya berjalan sebagaimana mestinya, terutama ya. Terakhir kemarin kayaknya kalau belajar baru sampai di 5 menit kalau tidak salah. Oh iya. Karena masih turun 13 sebetulnya kalau kelas Bu Gita mengajar kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Betul. Gimana tantangannya Bu Gita? Kalau ngajar kelas 6 sih paling utama mungkin tantangan menghadapi dari karakter siswa ya. Kalau karakter siswa kan kalau kelas 6 itu merasa kelas paling tinggi, jadi pasti punya ego yang cukup tinggi gitu ya. Nah, paling kalau misalnya dari saya pribadi sih ya lebih bertindak sebagai ya teman gitu, tapi ya teman juga tahu batasan. Terus ada salah satu teman juga ya saya bertindak sebagai guru gitu, sebagaimana harus menegaskan apa yang perlu ditegaskan gitu sih. Dan begini ya Bu, sebagaimana kita tahu kan karakter siswa kelas 6 itu mungkin sudah lebih dewasa ya. Iya. Di kelas 6 ini. Nah, terkait pada saat sekarang ini kan banyak sekali siswa-siswa kelas 6 juga sudah pandai sekali menggunakan gadget ya. Iya, betul. Nah, yang saya ingin tahu apakah Bu Gita punya pengalaman khusus ketika mengajar anak kelas 6 dengan menggunakan media digital, misalkan berupa gadget atau misalkan laptop, atau mungkin di sekolah pernah ada yang punya Chromebook begitu? Iya. Kebetulan di sekolah saya memang untuk akses laptop itu masih kurang ya Bu ya, karena kalau dari sekolah sendiri untuk komputer itu belum ada. Paling kalau misalnya pelaksanaan pembelajaran digital itu lebih ke saya menayangkan PowerPoint, nanti setelah itu sama-sama saya menjelaskan sambil diselingi dengan beberapa speaking gitu ya Bu ya. Nanti setelah itu biasanya saya melaksanakan pemahaman sejauh mana siswanya itu dengan melaksanakan, pernah waktu itu dengan puzzle online, kayak saya membuat Itu menarik sekali Bu. Iya, membuat apa? Ibu membuat sendiri? Iya, teka-teki silang gitu. Nanti siswa menjawab sambil mengetik di komputer yang satu disediakan di situ, tapi bergantian gitu. Dan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran seperti itu, bagaimana respon dari anak-anak Ibu? Wah, kalau respon siswa sih kalau misalnya diajarin seperti itu, kalau misalnya saya udah nenteng bawa infocus sama laptop, itu anak-anak udah kepo, mau ngapain. Mereka tertarik Iya, sekali ya? tertarik sekali, apalagi dengan tadi mereka dilibatkan secara langsung untuk mengisi teka-teki silang itu. Mereka sangat ini gitu. Saya tertarik sekali mendengar pengalaman Bu Gita ya dalam proses pembelajaran di kelas sudah menggunakan beberapa aplikasi digital ya. Iya. Dan mungkin barangkali ada kekurangan di satu atau yang lainnya, dan itu menjadi kendala sendiri bagi Bu Gita atau bagaimana? Kalau misalnya kekurangan sih pasti ada aja Ibu ya, tapi ya sebagaimana kalau misalnya kendala sih ya kita pintar-pintar untuk mencari ininya aja gitu. Contohnya kayak tadi misalnya karena laptop kurang di sekolah, lalu belum ada Chromebook, terus juga kalau untuk membawa HP agak riskan gitu ya, ditambah tidak semua anak juga memegang HP, ada yang mungkin HP-nya punya orang tuanya
barengan itu sama-sama. Jadi ya paling untuk mengakalinya ya dengan cara tadi saya menyediakan satu laptop, nanti siswa menjawab secara bergantian. Saya bentuk mereka ke dalam beberapa kelompok. Kecil Iya, ya. gitu sih. Itu menarik sekali jawaban Bu Gita ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ketika menemui kendala dalam melaksanakan pembelajaran digital ya. Iya. Dan satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, setelah mencoba ya beberapa contoh, apakah ada lagi rencana Ibu untuk khususnya di kelas Ibu ya dalam memberikan pembelajaran digital? Iya. Sejauh ini saya mau berencana kan sekarang nih materi yang akan ditempuh itu tentang reklame ya. Nanti insya Allah saya akan mencoba menggali potensi anak membuat reklame secara online, jadi mereka bebas diserahkan mau membuat reklamenya itu mau misalnya melalui aplikasi edit foto ataupun edit video bebas gitu. Jadi nanti anak-anak silakan buat reklame entah itu jenis poster, emballase ataupun jenis-jenis lainnya, tapi dibuatnya tidak dalam bentuk fisik, digambar, tapi dibuatnya melalui aplikasi-aplikasi yang sering mereka gunakan. Baik, itu menarik sekali. Mudah-mudahan tercapai ya apa yang Ibu Amin. rencanakan. Baik Ibu, terima kasih waktunya sudah ngobrol dengan saya dan sharing tentang pengalaman Ibu. Mungkin kita ketemu lagi lain waktu untuk membahas masalah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat, demikianlah kegiatan coaching yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Gita Fitriani. Nah, setelah saya melakukan proses coaching tersebut dan menemukan kendala-kendala di dalam pembelajaran, kami akhirnya tiba pada kesimpulan bersama, yaitu 1. Pembelajaran digital dapat mengatasi kebosanan siswa dalam belajar dengan metode konvensional. Yang kedua, untuk memusatkan perhatian siswa dapat menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kurangnya peralatan dalam pembelajaran digital, siswa dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Semoga dengan mendapatkan informasi ini, kami dapat mengatasi kesulitan dan kendala-kendala yang kami hadapi di dalam proses belajar. Bapak Ibu hebat, demikianlah video pemaparan proses diseminasi dan kegiatan coaching yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.